Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Saya Agung. Saat ini saya sedang live dari kediaman saya di kampung halaman saya di Kota Ngawi. Dan pada kesempatan ini, ya kebetulan Mas Hilmi sedang berhalangan sehingga tidak bisa mengisi presenter untuk Zoom. Oke, Mas. Oke. Nah, pada kesempatan malam hari ini tidak banyak yang saya update. Yang pertama, jadi untuk Gemoy malam ini sudah bisa on. Terus kemudian kan kemarin untuk yang vesting 10.000 itu sudah berjalan. Bila mana ada akun-akun yang terlewat, tolong langsung info ke saya aja supaya saya bisa cross check secara langsung. Interupsi, Bos. Kalau yang akunnya demonya ada 20.000, vestingnya dapat berapa? Gimana? Kalau demonya punya 20.000, vestingnya dapat berapa? 10.000. 20.000. Enggak, kalau misalkan punya Bapak kan 20.000, nanti di vesting Betul. 10.000, semuanya sama rata 10.000. Oke, gitu. Soalnya kemarin baru masuk 500. Baru masuk Gimana? 500. Oke, siap-siap. Siap. Albi 88. Oke. Oke. Nanti yang Mario belum apa? Oh, yang belum terdistribusi bisa langsung japri saya saja bila mana Mas, saya minta tolong apa di vesting yang 10.000 dong karena saya ingin segera lakukan peer to peer atau saya ingin segera lakukan staking gitu. Ya, Karena ya. waktu apa waktu pertama kali vesting skripnya sempat sempat error. Jadi ada Ya. beberapa akun yang terlewat seperti itu. Iya. Nah, Saya baru ini masuk 500. Ya. oke, Halo, aman. Nanti Pak selamat Marioto malam. tinggal japri langsung ke saya ya. Selamat malam. Oke, siap. Siap-siap. Terima kasih. Ya. Selamat malam, Mas. Malam. Nah, itu testing itu berapa sih? Testing itu tadinya mau dipukul 2,5% dari total saldo pembelian. Tapi Oh, karena banyaknya kebutuhan yang ingin staking, jadi diminta staking di awal ini seluruh akun, bila mana akun itu melebihi 10.000, itu akan dikasih 10.000. Nah, sisanya baru 2,5%. Kalau misalkan kurang dari 10.000, itu keluar semuanya. oh kalau kita punya 40.000 gimana? Berapa? Yang keluar 10.000 dulu. 10.000 dulu. Ya, Maksudnya yang bisa di nongol di vesting 10.000. betul. Kok Nah, nanti nanti setelah setelah itu Ini per tiketnya minggu itu baru 2,5% dikalikan ini 40.000. lima deh. jadi untuk beli itu untuk staking harus beli tiket ya? Betul sekali, Pak. Tiketnya berapa $5 untuk saat ini. saat ini? Bukannya kemarin $4 ada yang nawarin. Jadi gimana tuh? Yang bener yang mana? Siapa, Pak? Yang menawarkan siapa $4? Ada di grup kelebihan tiket ya. Mungkin dia maunya P2P mungkin kan? Oh, mungkin dia itu dapat Ya. tiket dari Terus selama staking itu agent. harus ditahan sampai 1 tahun gitu. Betul. Lah itu kok kok milih saya kok cuma 1.200. Padahal kan harusnya kalau saya 41.000, berarti Mm-mm. harusnya kan 11.000 dong. Halo? Ya, sebentar. Punya Bapak 41.000. Ya, harusnya yang udah no vesting harus
harusnya. 10.000. Ini kok cuma Nah, 1.000? ya nanti Bapak bisa japri saya langsung. Tadi Oke. kan saya sampaikan Hmm. kemarin itu skrip saya sempat error. Jadi ada beberapa akun Hmm. itu yang terlewat. Mungkin salah satunya adalah akun Bapak. Nah, terus itu lebih dari itu 10% ya? Iya, betul. Semuanya. Oh, gitu ya. Itu. Oh, karena milih saya yang satunya kok cuma sedikit gitu loh. Oh, nanti Bapak bisa Hmm. bisa japri ke saya Nah, itu langsung. harus Nanti dikoreksi. Terus saya yang bantu. kedua gini Mas, USDT saya kok hilang. Bagaimana tuh? USDT itu kan sebetulnya beban dari manajemen lama, Pak. Nah, terus? Oh, nah pas saya ambil alih, Hmm. saya tidak mau menanggung dari beban USDT yang lama Hmm. karena Hmm. si Licuan pun tidak memberikan dana sedikit pun kepada saya ambil alih. Oh, gitu ya. Jadi perlu Tuh, tapi dilaporkan Pak Licuannya dong. silakan Pak, saya dukung itu. Hmm. Gitu ya. Orang RAB saya juga belum dibayar 30 juta. Oh, Kalau Bapak mau laporkan, saya dukung. ya kita tangkap sendirilah kita nanti kan gitu. Ya, ya, Terus tuh yang itu serah. Mas, oke Mas, berarti USDT berarti tidak ditanggung oleh manajemen baru gitu ya. Tidak, tidak, Terus sekarang tidak yang mau. masalah staking tadi Mas, apa vesting, berarti 10% dari total koin gemonya kita ya. Iya, betul. Oke, berarti Oh, setelah itu prosesnya, cuma di awal ini mm, dikasih akun itu sepuluh mm, ribu. Nah, kemarin Mas, memang 10% atau 10.000? Saya tanya sepuluh nih, ribu, 10.000 nih. dari yang punya lebih banyak lagi pun harus 10.000. Semuanya sama rata 10.000. Oh gitu ya. Misalnya ada yang Ya, punya 1 juta itu kayak teman saya itu, jadi dia harus salahnya 100.000 sepuluh dong. ribu. Iya, Tetap betul. 10.000 ya. Ya, gitu. Oke. Nah, nanti di bulan kedua baru 2,5% per minggu. Oh itu akunnya itu ya. Sekarang Ya, saya tanya nih, staking ini. Staking ini kalau sudah di Om, staking, Om, itu harus diapain nih? Om, Ditunggu sampai beranak atau ditunggu sampai hamil selama 365 hari atau bagaimana Mas? Om, boleh kenalan dulu nggak? Om siapa dan boleh open cam nggak? Tak kenal Open maka cap itu apa saya Mas? open kameranya. Oh, kalau open kamera kan nggak perlu Mas. Tapi yang Oh, jelas saya ikut holder di situ. Kalau namanya di situ muncul siapa Mas? Biasanya Galaxy pakai Z inisial Fold. HWD soalnya Mas. Ini namanya Galaxy Z Fold. Ya, ya saya Om Galaxy aja lah Mas. Ya kan gitu. Ya wes, lanjut Om. Mm-mm. Nah, itu kan setelah kita staking, misalnya nih kita punya 23.000 yang sudah vesting. Untuk staking berarti saya perlu 92 tiket untuk menjadi staking kan. Dari Mhm. vesting itu kan ke staking berarti kan saya perlu dari 23.000 itu berarti saya harus perlu 92 tiket. Ya, Setelah saya beli, menjadilah itu 23.000 itu berarti harus staking kan. betul. Nah, setelah staking apa lagi Mas? Coba saya pengen tahu ini. Setelah Bapak melakukan staking, Hmm? setiap hari kan Bapak bisa mendapatkan earning reward-nya. Setiap apa? Setiap hari. Reward itu yang di atas itu ya. Ya, betul. Nah, Yang ada rewardnya itu tulisannya fungsinya buat apa itu Mas? itu bisa di WD, Pak. Oh gitu. Ya, dan Jadi bisa tiap hari dijual dapat reward setelah web. staking. Ya, betul. Reward itu wujudnya rupiah, dolar, atau apa itu? Karena saya baca itu kan ada yang dapat 1.600, 1.600 itu apa tuh EDR atau apa itu reward itu? Reward itu tidak ada dalam bentuk dolar ataupun IDR. Reward itu yang di stakingkan gemoy, maka Dev itu Hmm? membayarkan dalam bentuk gemoy juga, Om. Jadi itu 1.600 itu koin atau apa itu? Koin, Oh koin. koin, betul. Nah setelah jadi reward buat apa tuh reward tuh fungsinya?
Kan bisa dijual Om di Pancake. Jadikan USDT, BNB, Bitcoin, ETH, dan lain-lain. Oh, bisa di ini ke PancakeSwap ya. Betul. Betul. Kalau untuk listing Indodax kita belum ya. Saya belum fokus ke apa? Ke listing Indodax Om. Oh, Fintech gitu. pertama kali yang saya fokuskan dan yang sudah saya jalin komunikasi adalah dengan pihak Bitcastle. Saya izin share ya, Hmm, inceran exchange yang apa? Yang akan saya listingkan. Sebentar. di Bitcastle. Nah, jadi setelah itu dari itu kita dapat reward itu tiap hari ya. Ya, Iya, kan betul. ada saya lihat tuh ada yang 1.600, ada berapa kan gitu. Itu Betul. berarti wujudnya itu koin itu ya. Koin. Hmm, ya. Jadi setelah itu yang dimaksud 165 hari apa nih? Karena banyak yang nanya nih. Downline Tiga saya ratus nih. enam puluh lima hari itu adalah Mm-mm. kontrak untuk stakingnya Om. Staking tuh ditahan sampai 360 hari gitu. Betul. Tapi itu Oh, bisa di-unlock kapan saja sebetulnya. bisa di WD gitu maksudnya. Bisa di-unlock, dilepaskan dari staking kapan saja pun bisa. Oh ya, sekarang kan kemarin ada juga saya baca itu kalau sudah ada yang WD berarti kembali ke awal. Yang dimaksud kembali ke Ya, awal apa ini? itu kembali saldonya itu ke akun Om. Maksudnya balik gitu ya? Iya, betul. Balik ke mana nih? Misalnya kita udah punya nih 10.000, saya WD dua ini 500, ya kan? Mm-mm. 500 koin misalnya. Nah, setelah dari itu berarti itu yang sisanya ke Nah, ini Om bisa ya. Sebentar. Contoh, Om melakukan WD. Nah, nanti si gemoy yang staking 1.000 ini kembali lagi ke sini. Bentar, Kembali. nggak jelas soalnya nih layarnya nih. Contoh, Om melakukan withdrawal ke Heeh. wallet. Oke. Terus, Nah, otomatis kan stakingnya berhenti. taktiknya ya. Saldo yang di staking kan Ah, ini sebagai contoh ya. Saya kan ah, staking 1.000. Oke. hmm. Yang 1.000 ini secara otomatis kembali ke gemoy vesting Om. Oh, balik ke situ lagi. Ya, betul. Oh. Terus seandainya kita Itulah kan yang saya beli kan 92 tiket. monopolitas. Halo Gimana Om? Mas. Nah, Ya, seandainya saya udah beli 90 tiket, kan 23.000 lah di staking. ya. Berapa yang bisa di WD, Mas? Reward hariannya itu kan 0,33. Itu ribuan. Ya, Yang saya maksud, kalau biasanya kan kita sebetulnya kan nggak usah ada tiket-tiketan kayak gini. kalau Cara manajemen lama pakainya, nggak korup bisa Om. ah, Kalau manajemen lama nggak korup bisa. Saya tanpa iya justru itu. Saya kan lagi ngobrol urusan. nih. Oh, oh. Maksudnya itu kan saya tahu, saya paham situasinya. Hmm, Nah, ini kan sebetulnya nggak perlu tiket. Ini kan sebagai pemeliharaan lah kalau menurut saya seorang ya, nopil itu benar. kan. Betul. Untuk Betul. bisa bertahan ke depan sesuai dengan roadmap yang pertama. Betul. Nah, ini kan setelah saya punya 23 di staking, yang bisa di WD yang mana? Yang Yang di di My Reward, rewardnya My atau Reward, yang di stakingnya? yang di My Reward. Oh, yang my reward. Itu yang bisa di WD ya. Betul. Oh, bukan yang di staking. Bukan. Tapi kalau WD-nya sebelum 365 hari, otomatis di sini balik lagi ke vesting. Yes, betul. Saya tanya, saya seandainya udah beli 92 tiket, Hmm, ya kan? Ini hmm, 23.000 kan udah saya beli nih. ya. Berarti otomatis 97 tiket kalau saya jual cuma 2 tiket misalnya 2.500 koin, Hmm, berarti ini yang lainnya kembali ke vesting lagi. ya, betul. Nah, terus Seluruh 90 tiket bagaimana? itu Angus. Pak.
Kalau saya pakai Bisa, 92 itu. bisa. Misalnya ini berarti yang di stacking ini udah naik langsung saya beli di ini semua. Saya WD semua 92 itu bisa. Bisa. Om kan kalau misalkan stacking 92 lot, oke? Ya, Reward hariannya itu adalah 0,33 gemoy. oke. Persen. Oke? Ya. Hmm. Kita total total yang Om terima dalam setiap hari itu 30,36 gemoy setiap hari. Ya, Oke? oke. Nah, Om baru berjalan 3 hari, Hmm. katakanlah Om sebagai contoh. Ya. Itu bisa. Jadi 11 koin lah besar gitu kan. Iya. Anggaplah itu sekian dolar. Setelah Mm, itu sisanya yang di vesting itu masuk lagi ke sisanya yang di stacking berarti Balik lagi ke gemoy vesting. mau investing lagi. Iya. Ya berarti rugi dong. Gimana? Berarti rugi dong. Kalau hitung-hitung secara matematika, jeli, kalau nggak jeli mengamati harga di market, kita rugi. Makanya mesti di hold dulu itu. Ya, artinya kan saya juga harus memberi pencerahan kepada downline Iya, saya betul. Betul. bahwa Betul ini ya sekali. kan gitu. Betul. Kalau dimainkan di baru 90 koin, Mm, tiketnya yang dibeli, misalnya kan tiket 92 itu saya hitung kan 7 juta sekian. Ya, Berarti kita 2 kali kerugian. Ini saya ngomong sistem bisnis ya, ya bukan betul. masalah Kita koinnya. bisnis Saya kita juga bicara harus angka ya. realita. Hmm, Realita dong kita. Wong kita kan sini Ya, kan pakai duit, bukan pakai benar. daun kan begitu. Betul. Makanya juga Mm, biar jelas rekan-rekan yang di sini itu. Oh, mm, berarti kalau ini dimainkan baru 90 koin langsung BD, ini yang di tadi mana stacking itu balik lagi ke vesting kan begitu. Ya, betul. Otomatis Betul. tiket yang saya beli 92 itu karena Angus. kepakai 2 lot hangus. Angus. Kan begitu. Ya, Nah, ini biar betul. jelas nih. Karena banyak Ya. yang nanya, makanya saya langsung ujian ini pendadaran atau analisis kan begitu. Kita harus uji kan Langsung begitu. Kalau ini yo, kalau langsung praktek eh, gigi. Nah, kalau boleh boleh kasih masukan nggak? Boleh, silakan boleh. Mak. Saya udah cukup Mas. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Ya, Bro, Oke lah. Bro monggo Agung, silakan yang lain. Bro Agung, Yuk, gimana Jen? ini saya juga dapat pertanyaan seperti Bapak tadi ya. Cuman kalau saya hitung-hitung, kita memang harus bersabar ya, stakingnya jangan buru-buru dijual. Misalnya punya 10.000 ya, 10.000 vesting. 10.000 kan dibagi 250 itu harus butuh 40 tiket ya. Betul. Nah, jadi Ya, tentunya saat ini kan maksimum vesting cuma 10.000. Jadi si Bapak tadi bilang 92 tiket, dari mana tiketnya 92? Karena nggak mungkin bisa ada yang mengaktifkan 90 sekarang. Maksimum kan cuma 40 staking, benar nggak? ya, betul. Maksimum sekarang hanya 40 lot setiap akunnya. Kalau dia mungkin punya 2 akun, Bisa. masing-masing vestingnya 10.000, berarti dia 80 tiket. Ya, anggaplah dia dua akun ya, jadi 80 tiket. Nah, teman-teman hitung kan per harinya kan 0,33 ya, bro. Ya, Nah, Rewardnya. saya hitung 10.000 deh, jangan 20.000. 10.000 dibagi 250, berarti perlu mengaktifkan 40 staking, 40 tiket. Oke, kita hitung modalnya ya, 40 kali $5. Teman-teman yang ikut Zoom, tolong coret-coret di kertas, takut saya salah. 40 80. kali $5 berarti butuh $200, oke? ya. $200 kali 16.500 berarti modalnya itu 3.300.000 untuk aktivasi Ya. 10.000 gemoy. Oke, kita simpan modalnya ya. Nah, ini menghasilkan 0,33 gemoy per harinya, benar nggak? Betul. Kali 40 lot. Berarti kan $13,2 13,2 gemoy per hari. Nah, Ya. anggap dia invest sebulan dulu lah, jangan buru-buru WD karena kalau sebulan takutnya nggak nutup modalnya. 13,2 dikali 30 teman-teman itu akan mendapatkan 396 gemoy, benar nggak? Betul. Nah, 396 gemoy kita berharap di market harganya menyentuh $1. Berarti Ya. kan menjadi $396 dong ini. Betul. Kali 16.500 itu jadi 6,5 juta. Mm-mm.
Kurangin tadi modal, kalau di WD kan langsung balik lagi ke vesting. Ya. Modal kita 3.300.000 kan? Mm-mm. Berarti teman-teman untungnya berapa tadi? Sorry. 6 juta berapa tadi? Ada yang nyatat nggak? Saya lupa lagi. 6 juta berapa tadi ya? Anggap aja untungnya kurang lebih 3 juta lah. 6.534. Oke, Iya, 6.534 dikurangin modalnya tadi berapa? 3.300.000 ya. 3.300.000. Nah, jadi yang maksimum vestingnya 10.000 bisa untung bersih 3.234.000 setelah di WD, karena kan balik lagi utuh lagi ke 10.000, vestingnya utuh lagi, balik lagi, benar nggak Bro Agung gitu? Betul. Nah, Dan Itu dalam artinya kalau 1 bulan ya, Pak? iya, artinya bulan depannya kalau dia mau vesting lagi, mau staking lagi, dia keluar biaya buat modal tiket lagi kan? itu Benar kan Bro Agung? ini sebetulnya yang sudah cukup sangat paham itu Pak Sahar. Enggak, ini kita bahas begini supaya yang lain paham juga. Iya, Jadi ini betul. maksud saya benar Semua nggak bisa begitu? paham. Jadi batal kalau dia WD tadi itu kan dapat 6 jutaan, tapi kan dia modal tiket 3.300.000. Jadi dia Ya. bersih dapat 3.234.000. Tetapi dia punya modal lagi di vesting, Mm-mm. ya kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah saat kembali ke vesting 10.000, dia kan harus keluar lagi modal untuk Beli staking tiket. lagi, beli tiket lagi kan? Ya. Nah, teman-teman perhatikan tiketnya itu promo $5 itu cuma sampai 3 Juli. Mm-mm. Jangan Iya. sampai buru-buru WD jadi rugi, maksud saya gitu loh. Ya. Jadi jangan buru-buru di WD rewardnya, disimpan dulu di hold gitu. Iya. Karena kalau teman-teman juga jual-jualin terus, ya harga di market juga akan dump terus, akan turun terus. Benar nggak Bro Agung? Betul. Betul sekali. Jadi kalau holder ini menahan gitu kan, maka harga itu bisa naik $1, bahkan bisa sampai $2 gitu loh. Mm. Nah, kalau sampai seperti itu kita akan bisa untung rame-rame gitu. Jadi Iya. itu sih masukan dari saya ya gitu. Kalau saya pribadi hasil staking saya tidak akan pernah saya jual dulu. Mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan gitu, atau sebulan lah minimal. Dengan catatan Nah, pun tadi sebulan pun harus sudah kembali modal tiketnya. Jangan sampai nanti marah-marah lagi. Wah, saya WD kenapa kembali semua ke vesting? Saya kan belum balik modal tiketnya. Lah salah sendiri. Baru 5 hari reward udah di WD. Mm-mm. Kan gitu. Kan edukasi kalau ini My Reward kan udah harus bisa di jelas. WD, Pak. Kenapa? Pak Zen, kalau My Reward kan udah bisa di WD. Loh, Sudah, tadi kan Udah. reward Tiket. kalau di WD stakingnya batal. Oh, gitu. Iya. Jadi My Jadi Reward kembali itu antara hasil staking jadi satu ya, Pak? Iya. Iya, jadi my reward itu hasil staking. Hasil staking ini jangan buru-buru di WD. Kalau di WD maka stakingnya batal. Sayang kan tiketnya udah diaktifin. Apalagi kalau tiket yang beli, kalau tiketnya gratisan dari Zoom nggak apa-apa. Kalau Ya. tiket yang berbayar Jadi $5 kan cuma sayang. berapa, Pak? Betul. Nanti kalau sudah sebulan kan Agustus tanggal 1 tiket udah $8. Kalau kita harga yang gratis ini, yang gratisan ini, saran saya yang tiketnya gratisan jangan di WD dulu deh, mau sampai 3 bulan ke 4 bulan jangan di WD, Iya, benar. karena tiketnya gratisan. Tapi kalau Ya. memang punya akun dua gitu, akun keduanya dia beli tiket gitu, tidak via Zoom gratisan, dia berbayar $5. Saran saya benar-benar penuh perhitungan, dihitung dulu apakah kalau saya jual ini sudah mengembalikan modal atau bahkan lebih. Kalau tadi kan hitung lebih tuh, udah dapat 3 jutaan, ya udahlah cincai jual gitu kan. Nah, tapi kalau belum ya sayang dong, harus hitung-hitungan, jangan nanti nyalah-nyalahin siapa lagi yang nyalahin leadernya lah, nyalahin siapanya. Nah, padahal karena matematikanya kurang gitu loh. Jadi tolong dihitung baik-baik Iya, gitu. benar. Kebanyakan sih pada nanya gini, kalau My Reward saya WD bisa nggak, Bu? Ya bisa. Cuman kan Bisa, staking tapi stakingnya batal, sayang kan. Iya. Kalau tiketnya gratisan dari Zoom sih nggak apa-apa, karena tiketnya Iya. gratisan. Tapi kalau sampai dia tiketnya itu sudah beli $5, sangat disayangkan kalau buru-buru jual karena belum kembali. Jadi dicek di Pancake Swap udah berapa nih harga di Pancake Swap? Oh, harganya $0,7. Tunggu deh $1 dulu baru saya jual misalnya. Sambil nunggu harga naik, kumpulin rewardnya. Nah, rewardnya dihitung, udah berapa gemoy? Oh, udah 70 gemoy nih. Kalau 70 gemoy saya tarik, dikali harga di market, berapakah nilainya? Kalau jadi dolar jadi rupiah berapa? Sedangkan kemarin saya beli tiket berapa harganya?
harus dihitung baik-baik, dicoret-coret di kertas. Nah, kalau Iya, memang sudah di atas benar. kertas untung, silakan jual gitu loh. Silakan WD. Karena mau staking nanti harus beli lot lagi, sedikit lagi ya. Iya. Iya, Aja betul. pada butuh Ada uang. cara lain supaya teman-teman untung lagi. Nah, kita mulai aktif mencari member, teman-teman. Cari membernya, membeli gemoy. Nah, teman-teman itu bisa jual gemoy itu peer to peer Ya, yang di vesting itu, ya kan? Nah, sekarang kan di market kalau di PancakeSwap harga $0,7. Udah mahal dong, teman-teman, karena 16.500 dikali 0,7 itu udah 11.000 loh harga satu gemoy di market. Ya kan? Nah, sedangkan kan teman-teman beli berapa? Waktu itu 160 perak, ada yang beli di tahap 2 480 perak, ada yang beli di tahap 3 yang 1.600. Nah, kalau teman-teman yang di manifesting itu bisa jual ke member baru gabung di harga 1.600, itu teman-teman nggak rugi kok kalau teman-teman belinya di harga 480 atau belinya di 160 rupiah. Gitu loh maksud saya. Jadi aktif cari member juga. Nah, dengan mencari member itu, maka komunitas kita semakin besar, holdernya semakin banyak, harga koin bisa naik. Jadi Gemoy ini bisa besar, nggak bisa mengharapkan sama Mas Agung doang. Jadi semuanya kita harus bergerak sama-sama membesarkan holder. Kalau holdernya bertambah, pemegang koinnya bertambah, maka Gemoy ini bisa jadi barang gitu. Kalau nggak ya jadi kerupuk. Ya, benar. di sini saya lagi share screen. Teman bisa lihatlah seberapa serius saya mengerjakan Gemoy V2.0. Landing page aja sampai sebelah total. Nih. Iya, itu makanya Bro Agung saya sharing ini karena belum apa-apa member-member sudah ribut mengenai WD gitu loh. Giliran bisnis lain joinnya puluhan juta, ratusan juta, scam diam-diam aja gitu kan. Ini Gemoy masih bertahan, masih mau jalan, masih mau besar, mau listing di exchanger. Ayolah, modal kita nggak seberapa kan. Kita modalnya di harga 160. Apalagi yang modalnya belinya di harga 160 rupiah, itu udah untung banget gitu. Kalau yang belinya di 480 juga udah untung banget dengan harga market saat ini $0,7 gitu kan. Nah, jadi saran saya sih begitu ya, ini sharing aja, kita semuanya member, kita semuanya sama-sama membeli Gemoy. Nah, bagaimana caranya supaya Gemoy ini jadi duit? Ya kita sambil manajemen baru berbenah, ya menaikkan harganya di market atau menambahkan listing di market-market yang lainnya supaya makin banyak beli yang di luar dari komunitas kita. Ya kita berusaha menjual juga. Makanya dengan manajemen memberikan modal vesting modal Gemoy kita divestingkan maksimum 10.000, kan saat ini kan semua yang koinnya di bawah 10.000 kan udah masuk ke vesting semua. Nah, yang modalnya yang koinnya di atas 10.000, yang punya 20.000 Gemoy, 60.000 Gemoy, itu kan 10.000 udah masuk di vesting semua. Jadi supaya rata semua kan maksimum 10.000. Nah, teman-teman ini yang masuk 10.000 ini kalau teman-teman belikan jadi staking semua, memang modal jadi besar kan? Karena teman-teman harus membeli tiket yang banyak. Tetapi kalau 40 tiket tadi butuhnya. Tapi kalau teman-teman menyimak tadi yang saya sarankan, teman-teman bisa jual ke member baru kok. Karena kita sudah buka P2P loh. Member bisa mengirim Gemoy ke member, misalnya contoh Bu Endang. Bu Endang rekrut member baru. Nih, Gemoy bakalan naik loh di market, harganya udah 0,7. Bisa tunjukin dong PancakeSwap-nya ini loh. Di PancakeSwap harganya 0,7 itu 11.000 rupiah loh. Nih saya jual deh ke kamu 3.000 rupiah. Bisa loh. Gitu. Jual ke dia P2P. Nah, nanti kamu staking kan gitu. Nanti staking kan hasilnya itu yang bisa dijual nanti ke market. Ajarin si member baru itu staking, beli tiket gitu loh. Jadi modalnya dia selain beli Gemoy dari kita, dia juga beli tiket. Nah, beli tiket teman-teman dapat lagi komisi 10%, 7 level ke bawah. Saat dia beli Gemoy sih kalau peer to peer nggak dapat bonus ya. Yang dapat bonus itu 7 level kalau belinya langsung ke manajemen pakai USDT. Tapi kalau belinya member ke member, Bu Endang beli dari saya Gemoy gitu, atau Bu Endang punya member, vestingnya Bu Endang udah habis, udah di stakingkan semua. Tapi Bu Endang butuh Gemoy nih, tapi nggak mau beli ke manajemen, belinya bisa peer to peer. Pak Jen punya nggak stok Gemoy vesting? Member saya mau beli 1.000. Ke Pak Agung, Pak. Ke Pak Agung aja udah. Kenapa? Kita ini. Pak Agung kan mau presentasi Pak, silakan dipersilakan ke Pak Agung aja. Ya, ini masukan dari saya Pak, karena member saya paling banyak di Zoom ini. Paham Pak. Ya, dari 70 ini saya perhatikan mayoritas member saya. Jadi saya berhak menyampaikan supaya saya juga nggak kan Pak Agung juga memberikan izin.
Jadi tidak bertanya satu persatu lewat japri WA, capek menjelaskannya. Mumpung Zoom saya diberikan waktu, saya sudah izin sama Mas Agung, ya saya sampaikan apa yang saya bisa saya seringkan. Ya, Betul. ambil Ya, positifnya, benar, buang benar. negatifnya. Kalau bermanfaat silakan ambil, tidak bermanfaat buang aja. Sangat bermanfaat. Terima Keren, kasih. keren, keren, keren. Oke, ya selalu kalau Mantap, ada yang Agung. sharing, Mantap. kita selalu ambil positifnya aja ya. Keren, Oke, keren. itu Ya, yang bisa saya brother. sharingkan. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Teman-teman, silakan lanjut. Pak Agung, silakan. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. thank you Jen. Terima kasih, Jen. Wah, luar biasa. Applause dong buat Jen. Aku kasih reaksi dulu. Yo. Top. Ya, terus teman-teman bisa melihat di layarnya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Kalau saya nggak serius, nggak mungkin saya capek-capek harus redesign lagi landing page. Lebih baik saya pakai template yang kemarin aja. Tinggal saya edit dikit, selesai. Tapi ini teman-teman bisa lihat semuanya berubah total kan. Nah ini butuh waktu, tenaga, pikiran, uang juga yang harus saya tuangkan bersama tim kecil saya. Ini saking saya seriusnya mengerjakan Gemoy. Dan dalam waktu dekat, insya Allah itu juga sudah bisa listing ke satu cek yang ada di Jepang. Karena saya sudah melakukan komunikasi dengan BD langsungnya. Ya, dengan developernya langsung yang ada di Indonesia. Yang kebetulan teman saya. Kebetulan teman saya kemarin sudah dapat price list-nya. Price list-nya dari buka-bukanya dari harga 20.000 saya nego, akhirnya saya dapat harga di 13.000. Harga yang cukup murah, dan minggu depan saya sudah dipanggil ke Jakarta untuk menindaklanjuti Gemoy listing di Bitcastle seperti itu. Jadi saya juga minta dukungan support dari teman-teman semuanya supaya Gemoy ini bisa segera melantai ke bursa Bitcastle seperti itu. Itu bocorannya. Dan malam hari saya juga masih bekerja. Ini nanti tampilannya akan berubah total 100%. Tampilannya ya, tapi secara function semuanya akan tetap sama. Seperti itu. Nah, hal-hal pekerjaan-pekerjaan begini yang nggak bisa saya infokan setiap saat saya sedang mengerjakan apa, tahu-tahu jadi tahu-tahu berubah gitu. Itu adalah bentuk dedikasi saya terhadap Gemoy, bahwasanya saya benar-benar sangat serius mendevelop Gemoy ini seperti itu. Jadi kalau masih mempermasalahkan tiket, sorry to say, ini bukan saatnya seperti itu. Saya bisa aja minggu depan saya naikin harga ke lebih dari $1. Pertanyaannya, teman-teman nanti bisa mengclosingkan nggak kalau harga Gemoy ini sudah lebih dari $1 seperti itu. Soalnya kalau harga sekarang saja harga per satu Gemoy itu 11.000, untuk staking itu kan butuh 250, 11.000 ya, dikalikan 250 butuh 2.750. Nah, teman-teman keberatan nggak kalau nanti tiba-tiba orang market maker saya naikin sampai lebih dari $1 seperti itu. Nah, itu menjadi satu pertimbangan juga. Saya harus riset dulu ke bawah dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Saya harus mendengar secara langsung dulu ke bawah. Nggak mau mengambil tindakan yang gegabah. Kalau cuma hanya mengambil angka ATH-nya doang, itu mah gampang sekali, ya kan? Tapi untuk bertahan di angka itu, seberapa besar dan seberapa kuat kita bisa bertahan di angka ATH tersebut, seperti itu. Makanya saya nggak mau gegabah. Biarkan harga saat ini stabil di harga kisaran 0,1
73 sampai 74 seperti itu. Itu dulu sampai benar-benar LP itu melebihi dari apa yang saya harapkan. Nah, di saya ditelepon juga sama satu sahabat saya yang ada di Jakarta. Insya Allah dia mau ngebantu lagi untuk chip in LP. Dan kalau dia chip in LP, saya targetnya LP kita itu di bulan ini bisa menyentuh di 500 juta ataupun setengah miliar. Kalau sudah menyentuh di harga itu di apa nominal itu, candle itu bakalan susah sekali untuk digoyang seperti itu. Nah, terus itu update pekerjaan saya yang dari Gemo ya. Terus kita masuk ke sesi edukasi. Di sini ada satu sahabat lama saya, yaitu Om Akui, orang Bandung. Dia adalah guru trading saya, teman-teman. Yang kemarin waktu saya sempat di Bandung sudah tatap muka sama saya, sudah ngobrol panjang kali lebar. Makanya pada kesempatan Zoom pada malam hari ini, beliau menyempatkan hadir untuk melihat bagaimana sih suasana ataupun aura Gemo ini di webinar seperti ini. Mungkin saya bisa perkenalkan untuk Om Akui. Om Akui, monitor. Monitor. On cam dong, Om. Lagi kabelnya lagi rusak, Om. Belum gitu. diperbaiki. Nah, Om Akui ini fungsinya sebagai apa nanti di Gemoy? Om Akui akan mengajarkan trading di PancakeSwap dan Bitcastle. Nah, ekor adalah trader seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masih newbie untuk melakukan trading, nah bisa belajar bareng dengan Om Akui. Jadi saya membangun infrastrukturnya itu A to Z ya. Dari A sampai Z saya benahi semuanya sampai saya menyediakan Om Akui untuk jadi mentor di tradingnya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk tempat dan waktu, mumpung masih ada tersisa waktu 5-10 menit. Mas Agung. Mas Agung. Ya, Pak Made lagi. On cam dong, Om. Nah, gimana? Jadi aku mau Ada tanya. akun? Mau tanya dikit ini. Ya masih kepikiran juga gitu ya. Itu kan sekarang sampai dengan akhir Juli ini kan 10.000 pukul rata. Ya. Artinya satu lot 250. Jadi di bulan Juli ini harus di stacking semua atau ada dikasih waktu berapa lama ya, Mas? Itu yang kalau pertama. Oke. Ya. Cok. Berapa pertanyaan saya rangkum dulu. Yang kedua, jadi saya juga baru-baru juga gitu ya, dan dalam berkecimpung di kripto ini gitu ya. Tadi kan di Trust Wallet. Nah, tutorialnya untuk itu ada nggak, Mas? Oke. Tutorial untuk ke PancakeSwap sama di Trust Wallet. Yang sederhana aja. Ya, kita juga bisa ngelihat gitu karena aku juga sekarang ini di PancakeSwap-nya sama di Trust Wallet-nya nggak tergambar sama sekali gitu. Cara ngeceknya gimana? Nah, itu aja Mas Agung. Siap. Oke. Yang pertama, untuk sampai batas waktu. Jadi tidak ada batas waktu kapan kita harus menggunakan tiket tersebut, kapan batas waktu kita harus melakukan staking. Nggak ada batas waktunya, Om. Sesempatnya, senyamannya teman-teman semuanya, senyamannya member mau melakukan stakingnya itu kapan saja. Itu yang pertama. Terus kalau untuk tutorial,
saya biasanya kalau untuk masalah tutorial begini, saya minta bantunya itu ke Pak Roger di Kopi, karena beliau cukup aktif kalau kalau ada apa permintaan dari saya, dia segera lakukan seperti itu. Jadi nanti Pak Made bisa japri langsung ke Pak Roger. Bila mana Pak Made nggak punya nomor kontak Pak Roger, Pak Made bisa kontak saya dulu. Nanti saya sambungkan ke Pak Roger. Oh ya, Seperti itu. siap. Ya. Nggak, Nah, artinya staking itu sesempatnya aja tiap bulan itu berapa gitu ya. Nggak harus punya 10.000, nggak harus semuanya. nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Tapi kalau kita punya 10, tadi tetap satu-satu Mas ya. Stakingnya satu lot gitu aja ya. Ya, betul. Itu hanya tinggal pencet saja kok. Karena term and conditionnya belum selesai semua. Nanti kalau Ya. sudah jadi term and conditionnya, centang dulu, centang baru staking. Setelah sudah terproses, centang staking lagi, centang proses staking lagi, seperti itu. Kenapa harus ada term and condition? Supaya sama-sama punya pegangan, dalam artian sama-sama tidak menyalahi aturan, baik developer dan member, seperti itu. Jadi aturan itu sedang dituang, sedang diolah datanya, narasinya. Oke, Itu siap Mas Agung. ya. Mas Agung. Oke, sami. Oke, ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum, Pak Agung. Pak Agung, saya tambahkan lagi bisa, Pak? Bisa. Boleh, Pak? Boleh, monggo. Ini yang Gini, dia Pak. ngomong Om Oh. Juan atau Pak Sahar ya? Beliau, Pak. Saya next. Tunggu selesai beliau. Oke. Ya, Pak. Menindaklanjuti mengenai reward ini nih, Pak. Yang Bapak bilang ini tadi kan Pak siapa ya? Sebelum saya, lupa saya. Katanya untuk fitur transfer ke DEX ya, Pak ya? Ke PancakeSwap atau ke Trust Wallet. Saya sudah konfirmasi dengan Pak Ayer Jombang. Dan dia juga sudah menjelaskan saya. Ternyata yang dijelaskan ke saya hanya P2P, Pak. Oke. Transfer peer-to-peer. Oke. Sedangkan kita transfer DEX ini, saya coba otak-atik kayaknya belum bisa loh, Pak. Apa benar, Pak? Apa saya salah? Betul. Itu. Oke. Saya boleh. Ya, saya izin share screen Om Juan ya. Oke, Pak. Siap. Yang dimaksud Om Juan adalah ini mungkin. Kita masuk ke menu wallet. Kita masuk ke menu wallet. Kalau mau dilarikan ke eksternal ataupun ke MetaMask ataupun ke wallet atau yang lain, itu tekan button yang withdrawal, Pak. Nah, cuma memang belum aktif. Ini masih ada tanda pagernya. Tuh. Masih ada tanda pagernya yang di pojok kiri bawah. Tuh, saya sorot kursor saya kan muncul. Di situ masih ada tanda pagar. Malam ini saya lepas. Pak, kalau dari hasil staking kan bentuknya gemoy, Pak ya, bukan USDT, Pak ya. Ya. Nah, betul, dalam bentuk gemoy. Nanti dalam bentuk gemoy ini bisa ditransfer ke DEX, Pak? Dex Wallet atau ke bisa sekali. Sangat dari gemoynya. Ya, gemoynya sangat ya. Ya. Jadi yang bukan USDT ya, Pak ya? Bukan. Yang ada di My Reward ini bisa keluar kok. Oke, Pak. Cuma tanya aja, kita nggak akan WD, Pak. Ini cuma pengen tahu aja fiturnya kenapa nggak aktif, Pak. Kita juga nggak akan WD saat ini, Pak. Rugi, Pak. Rugi di tiket, Pak. WD dong, nggak apa. Kan lumayan tuh 100.000. WD aja nggak apa-apa. Saya mau tanya apa lagi, Pak, nih, Pak. Tadi ada catat. Oh iya, Pak. Caranya untuk menaiki liquidity itu gimana sih, Pak? Caranya menaikkan sebagai contoh, saat ini liquidity yang ada
di Pancake itu adalah, sebentar saya lihat data teksturnya dulu ya. 14.000 Pak. US ya, ya, itu dipecah menjadi dua, Pak. USDT sebagian, gemoynya sebagian, jadi harus 1:1. Nah, saat Oke. ini pool untuk gemoy di mana? Di Pancake itu berjumlah 10.170. Oke. Kurang lebihnya di angka itu, ya kan? Nah, kalau untuk pool USDT-nya itu di 7.300. Nah, contoh, Om Juan mau add LP 10.000 USD. Oke? Om Juan berarti harus mempunyai 1:1-nya USD, yaitu gemoy. Om Juan harus punya gemoynya dulu. Oke. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita membeli gemoy, terus kemudian kita add LP-kan di Pancake, maka Om Juan akan